Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mala Imarosita dengan NIM 24205034. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh penerapan fungsi manajemen terhadap pelaksanaan program kerja HMPS MPI di UIN Syekh Wasil Kediri. Kebetulan berdasarkan pengalaman saya juga pernah mengikuti organisasi HMPS MPI di periode 2025-2026, kemudian lanjut 2026-2027. Nah, maka dari itu saya mengambil judul ini. Kemudian langsung saja ke slide berikutnya. Pada slide pertama, pendahuluan ini, saya akan menjelaskan latar belakang. Mengapa saya mengambil judul ini dan mengapa saya meneliti terkait program kerja HMPS ini dengan pengaruhnya fungsi manajemen. Yang pertama karena HMPS MPI itu merupakan organisasi mahasiswa yang menjalankan berbagai program kerja selama satu periode kepengurusan. Nah, di dalam HMPS MPI tersendiri itu mereka mengadakan banyak program kerja yang dimana setiap program kerja itu belum tentu secara optimal terlaksanakan. Maka dari itu saya ingin meneliti apakah fungsi manajemen itu sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan proker yang ada dalam HMPS MPI tersebut. Kemudian, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat program kerja yang belum berjalan optimal seperti yang saya jelaskan tadi, dan beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal, penundaan pelaksanaan, dan kendala koordinasi antar bidang. Nah, hal tersebut berdasarkan pengalaman saya itu terjadi karena memangnya kurang perencanaan dan juga kurangnya pengoptimalan atau dalam pelaksanaannya. Atau bisa disebut kalau dalam manajemen pendidikan Islam itu adalah POAC, Planning, Organizing, Actualing, dan Controlling. Nah, kemudian partisipasi sebagian pengurus dalam kegiatan juga belum maksimal. Nah, hal tersebut menurut saya juga bisa dikendalikan dengan menggunakan sistem POAC tadi. Kemudian yang terakhir, karena permasalahan tersebut diduga berkaitan dengan belum optimalnya penerapan fungsi manajemen atau POAC, Planning, Organizing, Actualing, dan Controlling, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini latar belakang saya meneliti fungsi manajemen itu apakah berpengaruh dengan pelaksanaan proker-proker yang ada dalam HMPS MPI. Nah, kemudian kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini novelty atau kebaruan dari penelitian saya, kalau penelitian yang dahulu-dahulu dan sebelumnya, sampai tahun-tahun terakhir ini, penelitian itu banyak yang menghubungkan fungsi manajemen dengan kinerja organisasi atau efektivitas organisasi. Jadi, yang diteliti adalah fungsi manajemen tersebut dengan kinerja organisasi atau efektivitasnya. Sedangkan pada penelitian saya ini, secara khusus itu spesifik ke pengaruh fungsi manajemen terhadap pelaksanaan program kerja organisasi mahasiswa atau HMPS MPI itu sendiri. Jadi, langsung spesifiknya ke fungsi manajemen terhadap pelaksanaan proker seperti itu. Nah, di sini letak kebaruan atau novelty pada penelitian saya ini. Nah, kemudian langsung saja kita ke slide rumusan masalah atau fokus masalah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, seberapa tinggi sih tingkat penerapan fungsi manajemen pada HMPS MPI UIN Syekh Wasil Kediri? Nah, maka dari itu nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan saya menggunakan skala pengukuran yang seperti apa. Nah, kemudian seberapa tinggi tingkat pelaksanaan program kerja HMPS MPI?
Nah, kemudian yang terakhir, apakah terdapat pengaruh penerapan fungsi manajemen terhadap pelaksanaan program kerja HMPS MPI? Nah, yang terakhir ini seperti yang saya jelaskan di awal, apakah memang benar ada pengaruhnya dan pengaruhnya itu seperti apa penerapan fungsi POAC tadi terhadap pelaksanaan proker di organisasi HMPS MPI sendiri. Nah, kemudian langsung ke slide tujuan penelitian. Nah, karena saya mengambil 3 rumusan masalah atau fokus masalahnya, maka tujuan penelitian juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen pada HMPS MPI. Nah, yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan program kerja HMPS MPI. Itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh penerapan fungsi manajemen terhadap pelaksanaan program kerja HMPS MPI atau untuk mengetahui apakah memang ada pengaruhnya fungsi manajemen terhadap proker tersebut. Kemudian langsung ke slide berikutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama ada manfaat teoritis dan kemudian ada manfaat praktis. Nah, di sini ada typo sedikit. Ini sebenarnya manfaat teoritis yang benar. Oke, secara manfaat teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian manajemen organisasi mahasiswa, khususnya fungsi POAC, planning, organizing, actualing, dan controlling. Nah, kalau untuk secara manfaat praktisnya, yang pertama, bagi mahasiswa, bagi himpunan mahasiswa program studi MPI sebagai bahan evaluasi organisasi, karena di sini saya meneliti organisasinya itu sendiri. Maka dari itu, terutama bagi HMPS MPI nanti bisa menjadi bahan evaluasi untuk tindak lanjut seterusnya atau setelah ini. Nah, kemudian yang kedua, bagi pengurus organisasi sebagai pedoman peningkatan kualitas pengelolaan program kerja. Nah, di sini mungkin bisa dijadikan pegangan ataupun pedoman bagi HMPS periode tahun ini. Nah, kebetulan saya juga sedang menjabat di organisasi HMPS MPI pada periode tahun ini. Nah, ini bisa dijadikan pedoman untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program kerja supaya lebih optimal dan efektif. Nah, kemudian yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi penelitian. Tentunya penelitian saya ini bukan akhir dari penelitian terhadap manajemen mahasiswa MPI ataupun organisasi di mahasiswa MPI, namun juga bisa dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti setelah saya, dijadikan sebagai pedoman dan juga dilihat sebagai penelitian terdahulu. Oke, selanjutnya kita langsung ke landasan teori. Ada beberapa teori yang saya gunakan di sini. Nah, landasan teorinya di sini ada 2 variabel dari judul penelitian saya. Nah, variabel X dan Y. Variabel X-nya pada fungsi manajemen, planning, organizing, actualing, dan controlling. Nah, kemudian variabel Y-nya adalah pelaksanaan program kerja. Nah, di situ. Untuk variabel X-nya, ini seperti yang saya jelaskan dari awal, ada planning, organizing, actualing, dan controlling. Planning itu adalah perencanaan, organizing itu adalah pengorganisasian, actualing itu adalah pelaksanaannya, kemudian controlling itu pengawasan atau bisa dikatakan tindak lanjutnya juga. Seperti itu. Kemudian pada variabel Y-nya, apa saja yang masuk pada variabel Y atau pelaksanaan program kerja, di sini ada 5. Yang pertama, kesesuaian program, kemudian ketepatan waktu, kemudian yang ketiga, efektivitas program, kemudian yang keempat, partisipasi anggota, kemudian yang kelima, ada evaluasi program. Nah, 5 ini teman-teman masuk ke yang saya jelaskan tadi ke POAC, maka pengaruhnya terhadap pelaksanaan tersebut seperti ini. Nah, kita masuk ke slide berikutnya yaitu kerangka berpikir. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebentar.
pada kerangka berpikir itu ada variabel X dan Y. Seperti itu bisa dibaca. Nah, langsung saja kita ke slide metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan menggunakan pendekatan kuantitatif karena pada mata kuliah ini adalah metodologi penelitian kuantitatif, maka diharuskan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian desainnya menggunakan korelasional, kemudian rancangannya ex post facto, kemudian variabelnya di sini ada dua variabel. Saya menggunakan dua variabel, variabel X dan variabel Y. Seperti yang saya jelaskan tadi, variabel X-nya penerapan fungsi manajemen, kemudian variabel Y-nya adalah pelaksanaan program kerja HMPS MPI. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan di sini ada populasi dengan populasi 28 jumlah pengurus HMPS MPI periode tahun ini. Jadi, jumlah HMPS MPI itu pengurusnya ada 28 anak. Kemudian sampelnya saya mengambil keseluruhan atau 28 anak tersebut saya jadikan sampel semuanya. Karena 28 itu saya rasa kurang untuk kita ambil sampelnya beberapa saja, maka saya mengambil teknik sampling jenuh. Maka keseluruhan dari pengurus HMPS MPI akan saya jadikan responden. Seperti itu. Nah, maka di sini dijelaskan tekniknya saya menggunakan sampling jenuh atau total semua sampel dari populasi itu tersebut saya ambil semua untuk jadi responden. Nah, langsung saja kita masuk ke teknik pengumpulan dan analisis data. Nah, nantinya teknik pengumpulan dan analisis datanya, saya menggunakan angket atau kuesioner. Di sini itu angket atau kuesioner itu menyebarkan pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang sudah saya buat dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut disebar, maka itu namanya adalah angket atau kuesioner, disebar ke yang diteliti atau yang dituju tadi. Kemudian saya juga menyertakan beberapa dokumentasi ketika saya melakukan sebuah penelitian atau pengumpulan data beberapa minggu lalu. Nah, analisis datanya menggunakan yang pertama itu statistik deskriptif, kemudian yang kedua uji normalitas, kemudian yang ketiga ada uji linearitas, yang keempat regresi linear sederhana, yang kelima ada uji T, yang keenam ada koefisien. Kita lanjut ke simpulan dan saran. Nah, ini adalah slide terakhir dari PPT saya. Jadi, memang saya menyadari bahwa PPT atau proposal yang saya buat ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya nanti menerima beberapa saran dari teman-teman, Bapak Ibu atau yang melihat video saya. Di sini kesimpulan dari penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan fungsi manajemen, planning, organizing, actualing, controlling tadi itu benar-benar berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja HMPS MPI. Nah, hasil penelitian saya nanti diharapkan, saya harap dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi mahasiswa dan juga bisa dijadikan pedoman bagi teman-teman organisasi mahasiswa MPI pada periode ini ataupun periode selanjutnya bisa dijadikan pegangan ataupun pedoman dalam pelaksanaan program kerja. Nah, di sini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan, baik dari perkataan ataupun hal-hal yang menyinggung teman-teman semuanya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saran dan juga kritik bisa di kolom komentar ya. See you.